Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi IPA. Ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Kelas 5 SD ini terdapat pada buku Smart Exercise tema 7 halaman 67. Soal nomor 12. Gula yang terbuat dari pohon tebu adalah gula pasir. Proses terbentuknya gula pasir termasuk peristiwa A. Mengkristal, B. Menyublim, C. Membeku, D. Mencair. Mengkristal itu adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Kalau menyublim itu adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Kalau membeku itu adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Kalau mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Ini kan peristiwa terbentuknya gula pasir. Jadi waktu pembuatan gula pasir itu tadi tebunya itu diambil sari tebunya, kemudian airnya tadi itu dididihkan sehingga membentuk kristal gula. Berarti dari gas menjadi padat, berarti perubahan waktu terbentuknya gula pasir itu terjadi peristiwa mengkristal. Jawabannya yang A. Kemudian nomor 13. Agar masakan menjadi manis jika diberi gula kelapa, di Pulau Jawa gula kelapa dikenal dengan nama gula Jawa. Proses pembuatan gula kelapa termasuk peristiwa A. Mengkristal, B. Menyublim, C. Menguap, D. Membeku. Tadi sudah kita bahas ya, mengkristal itu apa, menyublim apa. Ini pembuatan gula Jawa. Kalau membuat gula Jawa itu kan airnya tadi dididihkan, kemudian dicetakkan, setelah itu dibekukan. Berarti peristiwanya itu kalau gula Jawa itu dari cair ke padat. Kalau perubahan wujud benda dari cair ke padat itu namanya membeku. Berarti jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 14. Kegiatan berikut ini yang termasuk peristiwa mencair adalah A. Menyemprotkan pewangi ruangan. Pertama kita bahas dulu mencair itu apa ya. Mencair itu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Menyemprotkan pewangi ruangan berarti tadi peristiwanya itu dari cair menjadi gas. Berarti yang A bukan. Yang B, memanaskan malam untuk membantik. Malam kan awalnya bentuknya padat, berarti kalau dipanaskan ini padat menjadi cair. Berarti ini adalah peristiwa mencair. Berarti jawabannya yang B. Kalau yang C ini timbulnya titik-titik air di luar termos es itu perubahan benda dari uap ke cair. Kalau D, meletakkan kamper pewangi kamar mandi, ini dari padat ke cair. Selanjutnya soal nomor 15. Pada minggu pagi, Hasan dan temannya jalan-jalan di tanah lapang. Hai teman-teman, ada air di atas rerumputan padahal tadi malam tidak hujan, kata Hasan. Timbulnya titik-titik air di atas rerumputan merupakan peristiwa. Timbulnya titik-titik air itu di rumputan itu peristiwa dari gas menjadi cair. Gas menjadi cair atau namanya adalah mengembun. Jawabannya yang C. Berikutnya soal nomor 16. Di sekitar pantai Pulau Madura banyak tambak garam. Garam terbentuk jika ada panas matahari. Karena panas matahari membantu. Jadi panas matahari tadi itu membantu menguapkan air. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 17. Ayah menyemprotkan obat nyamuk di sudut ruangan, tetapi nyamuk yang tidak terkena obat pun ikut mati karena obat nyamuk mengalami peristiwa. Jadi saat ayah menyemprotkan obat nyamuk tadi, itu ada peristiwa perubahan benda dari cair menjadi gas. Cair menjadi gas itu namanya adalah menguap. Berarti jawabannya yang C. Penguapan. Kemudian soal nomor 18. Di antara perubahan-perubahan wujud berikut ini, yang merupakan contoh peristiwa menyublim adalah
Menyublim itu adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi uap. Berarti yang A, lilin meleleh. Lilin meleleh ini berarti dari padat menjadi cair atau namanya adalah mencair. Kapur barus mengecil. Kapur barus mengecil itu dari padat menjadi uap atau namanya adalah menyublim. Berarti jawabannya yang B. Kalau yang C itu bunga es dalam kulkas itu peristiwa dari gas menjadi padat. Satunya atau namanya mengkristal. Yang D, menyemprotkan pengharum ruangan itu dari cair menjadi gas atau menguap. Selanjutnya soal nomor 19. Ketika Faisal ulang tahun, ibunya membuatkan es krim. Pembuatan es krim menggunakan prinsip es krim, berarti peristiwanya kan dari cair menjadi padat. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat namanya adalah membeku. Berarti jawabannya yang C. Nomor 20, kegiatan berikut yang berhubungan dengan penguapan adalah penguapan itu adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. A, membakar lilin. Jadi saat membakar lilin kan lilinnya tuh awalnya padat, kemudian meleleh atau mencair berubah di air. Berarti ini namanya mencair. Tadi kan yang diminta menguap ya, yang cair menjadi gas. Lalu ini membuat garam. Jadi saat membuat garam itu air laut itu yang pertama itu dipanaskan agar menguap, kemudian diendapkan agar mengkristal. Berarti dalam proses membuat garam itu ada juga yang penguapan. Berarti jawabannya yang B. Kalau mencetak es batu itu kan berarti dari cair ke padat atau membeku. Kalau D, meletakkan es batu di piring. Es batu kan awalnya padat, kalau diletakkan di piring lama-lama kan mencair atau berubah jadi air. Berikutnya soal Romawi 2. Nomor 1. Bentuk dan volumenya selalu tetap walaupun dipindahkan. Hal itu merupakan sifat dari benda. Bentuknya tetap walaupun dipindahkan itu adalah sifat dari benda padat. Selanjutnya nomor 2. Salah satu sifat benda cair adalah mengalir ke. Jadi benda cair itu mengalir dari tempat tinggi atau dari dataran tinggi ke tempat yang lebih rendah atau dataran rendah. Selanjutnya soal nomor 3. Dilihat dari jenis bendanya, maka margarin termasuk benda. Margarin kan kalau kita pindah-pindah tetap bentuknya margarin itu tetap sama, berarti margarin itu termasuk benda padat. Berikutnya soal nomor 4. Perubahan wujud dari benda gas menjadi padat merupakan peristiwa benda gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat itu namanya mengkristal. Selanjutnya soal terakhir nomor 5. Balon yang ditiup semakin lama semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa sifat gas adalah, jadi dari peristiwa balon ini yang ditiup semakin lama bisa semakin besar, itu menunjukkan kalau sifat gas itu yang pertama menempati ruang. Kemudian bisa juga dari sifat gas yang menekan ke segala arah. Jadi tadi gasnya itu menekan ke segala arahnya, makanya balonnya itu tambah besar. Demikian pembahasan soal kita. Sampai ketemu di video pembelajaran kita selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.